Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah salat Jumat Masjid Ulul Albab yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 12 hari ke depan kita semua akan segera menerima tamu yang sangat agung, yang datangnya hanya satu kali dalam setahun. Tamu agung itu adalah bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Banyak sekali orang yang ingin sampai usianya kepada bulan tersebut, tetapi tak kesampaian karena ajal datang mendahuluinya. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Rabbun Ghafur, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan pula panjang umur. Sehingga pada hari ini kita sudah berada pada tanggal 17 Sya'ban 1444 Hijriah. Oleh karena itu, teruslah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga umur kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Ulul Albab yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan akan datang kepada kita dengan membawa dan menawarkan berjuta ampunan dan pahala, fadilah dan juga hikmah, serta keutamaan dan kebaikan yang tak terhitung jumlahnya. Oleh sebab itu, marilah kita sambut bulan Ramadan dengan persiapan yang matang, agar ketika Ramadan datang, kita sudah siap menjalani bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, kemudian dapat meraih sebanyak-banyaknya keuntungan dan kebaikan yang ada di dalamnya. Jangan sampai ketika bulan Ramadan datang kepada kita, kemudian kita berada di dalamnya, lalu Ramadan pergi meninggalkan kita. Ramadan pergi dengan begitu saja, tanpa kita dapat meraih banyak keuntungan di dalamnya. Sungguh betapa rugi besar seorang manusia ketika Ramadan telah pergi, ia tidak berhasil mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Radhima anfu rajulin idza dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lah." Sungguh sangat terhina dan rendah seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika datang kepadanya bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan berlalu sedangkan ia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam rangka menyambut dan mempersiapkan datangnya bulan Ramadan, ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama adalah kenali Ramadan dengan sebaik-baiknya, agar kita lebih faham apa yang harus kita lakukan ketika berada di bulan Ramadan. Ramadan adalah satu-satunya bulan Hijriah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ramadan berasal dari kata romdo atau romad yang artinya panas membakar.
Salah satu hikmahnya adalah dengan kekuatan panas, maka besi yang keras pun akan bisa dilelehkan, kemudian bisa dibentuk menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan. Misalnya bisa dibentuk menjadi pisau, golok, atau perkakas lainnya. Begitupun juga dengan hati manusia yang kerasnya seperti batu, au asyaddu qaswah, atau bahkan lebih keras melebihi batu, diharapkan dapat meleleh atau menjadi lunak, sehingga dapat dibentuk menjadi hati yang lebih baik, hati yang lebih peka, hati yang selalu condong kepada kebaikan, hingga dirinya menjadi pribadi yang bermanfaat untuk sesama. Ramadan adalah kesempatan besar yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia untuk kembali menata dan mengisi hatinya yang selama ini sepi dari zikrullah, yang membuat hati menjadi resah, gelisah, risau, galau, kacau balau. Ramadan adalah untuk mengembalikan kesehatan tubuh kita, terutama organ pencernaan yang selama siang dan malam terus bekerja tanpa henti. Maka dengan puasa, organ pencernaan diistirahatkan pada siang hari Ramadan agar nantinya dapat kembali berfungsi dengan baik. Selanjutnya, tambah lagi pengetahuan kita tentang puasa, seperti hal-hal apa saja yang membatalkan dan memakruhkan puasa, apa saja yang dapat merusak pahala puasa, apa saja sunnah yang harus kita lakukan ketika berpuasa, dan semua hal-hal yang berkaitan dengan puasa haruslah kita fahami dan kita kuasai, agar puasa Ramadan kita menjadi lebih baik sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Ulul Albab yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, siapkanlah Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Dengan kata lain, bulan Ramadan adalah ulang tahunnya Al-Qur'an. Jika kita sayang kepada anak kita, maka di bulan dan di hari lahirnya kita akan merasa lebih sayang kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita siapkan sebuah Al-Qur'an untuk kita baca pada bulan Ramadan nanti. Al-Qur'an yang tulisannya nyaman kita baca, terutama Al-Qur'an yang sudah ada panduan tajwidnya, Al-Qur'an yang sudah ada terjemah perkatanya, dan sudah ada tafsirnya. Kesemuanya itu dimaksudkan agar bacaan Al-Qur'an kita ada peningkatan dan lebih baik daripada sebelumnya. Atau ikutlah tadarus Al-Qur'an secara berkelompok. Tadarus adalah salah satu cara yang lebih baik di dalam membaca Al-Qur'an, yaitu satu membaca dan yang lainnya memperhatikannya. Maka dengan cara seperti itu akan dirasa lebih baik karena akan memperkecil kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Nabi SAW melaksanakan 9 kali bulan Ramadan, yaitu pada tahun kedua sampai tahun ke-10 Hijriah. Pada tahun ke-11 usia Nabi SAW tidak sampai kepada bulan Ramadan, karena bulan Rabiul Awal Nabi SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali bulan Ramadan Nabi SAW menghatamkan Al-Quran sebanyak 1 kali, kecuali pada Ramadan tahun yang ke-10 Nabi SAW menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali. Oleh karena itu, jika kita ingin mengikuti sunnah Nabi SAW, maka Ramadan pada tahun ini kita harus bertekad kuat bahwa menghatamkan Al-Quran setidaknya 1 atau 2 kali hataman. Yang lebih baik lagi, bukan sekedar menghatamkan bacaannya saja, tetapi juga fahami isi Al-Quran, makna dan tafsirnya, kemudian terapkanlah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Ulul Albab yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perbaikilah hubungan antara sesama manusia, terutama orang tua, keluarga, sahabat, kerabat dan tetangga, karena ampunan Allah Subhanahu wa taala akan terkendala datangnya kepada kita apabila kita dengan mereka masih menyisakan permusuhan atau belum saling mengislahkan. Oleh sebab itu, selagi masih ada waktu dan kesempatan sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan, mari kita bersimpuh di pangkuan orang tua kita,
Mohonlah maaf dan ridhonya, karena ridho dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala terletak pada ridho dan murkanya kedua orang tua kita. Ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua kita, dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Mari saling memberi dan meminta maaf. Jangan bosan memberi maaf dan jangan sungkan untuk meminta maaf. Jika memungkinkan, temuilah keluarga, kerabat, sahabat yang jauh. Jernihkanlah apabila sempat keruh. Urailah benang apabila sempat kusut. Rekat-eratkan silaturahmi yang sempat terengat akibat berdebat. Namun apabila tidak memungkinkan kita temui karena jarak dan waktu, maka manfaatkanlah kecanggihan teknologi yang ada, bisa melalui telepon atau video call dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, Anar Rahman wa hiya Rahimu syaqqaqtu laha isman min ismi. Aku adalah Maha Pengasih dan Dia adalah Rahim, namanya aku ambil dari namaku. Man wasalaha faqad wasaltuhu. Siapa yang menghubungkan silaturahim, maka aku jalin hubungan dengan dia. Wa man qata'aha qata'tuhu. Dan siapa yang memutuskan silaturahim, maka aku putuskan hubungan dengan dia. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Tetapi jangan karena maaf bisa diminta, lantas kesalahan sengaja diulang-ulang. Mari kikis, habis, sinis, egois, apatis, cuci, caci, maki, benci, basuh, gemuruh, kukuh, angkuh, luruh, seluruh, keruh, acuh, tak acuh, riuh, ricuh, atau bermusuh-musuh, redam dendam yang dalam terpendam hingga padam. Mari sisir, usir buruk fikir, nyinyir, sindir, mencibir, memelintir, atau eksploitir, sikat, babat, pecat, kesumat. Mari saring rekat, jabat, erat, hangat, seka, buruk, terkasangka, singkap, asap, gelap, usap, lap, hingga mengkilap. Buanglah sampah, sumpah, serapah, amarah, dan sum'ah. Mari saling pintar merasa, bukan saling merasa pintar. Kait, cubit, bahkan sisit, parasit yang menggigit hingga menjangkit penyakit, agar hati tak sempit, sulit, rumit. Buanglah ke laut Jawa, hawa jumawa, merasa istimewa. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kita sama semua. Tuna, hina, dina, lemah, rendah, payah. Tiada ada daya upaya melainkan hanya atas karunia dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Ulul Albab yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal selanjutnya yang harus kita lakukan menjelang bulan Ramadan ini, mari kita bersama-sama benahi dan bersihkan, bahkan percantik masjid atau musola kita, agar ketika berada di dalamnya merasa betah dan nyaman. Mari ramaikan dan makmurkan masjid dan musola dengan hal yang mampu dan dapat kita lakukan, karena kepedulian kita terhadap masjid atau musola adalah menjadi tolak ukur kualitas keimanan kita. Pedulikah kita selama ini? Jika kita hanya diam dan acuh tak acuh, atau bahkan tak peduli, itu berarti keimanan kita masih sangat diragukan dan sangat wajib kita perbaiki dan tingkatkan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqimas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Hanya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Hal yang terakhir yang harus kita lakukan adalah periksa lemari pakaian kita. Apakah lemari tersebut sudah terlalu penuh? Jika itu terjadi, maka pisahkanlah pakaian yang masih baik tetapi sudah tidak kita pakai lagi. Berikanlah kepada orang yang memerlukan, dan siapkanlah pakaian terbaik yang kita miliki untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat tarawih dan sebagainya pada bulan Ramadan nanti. Atau jika dirasa perlu, belilah seperangkat pakaian untuk sholat dan ngaji. Hal itu kita niatkan hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyambut datangnya bulan Ramadan.
dengan hati yang gembira. Mungkin itu akan lebih baik daripada kita membeli pakaian baru hanya untuk memeriahkan dan bergaya pada hari lebaran atau Idul Fitri. Sebuah makalah mengatakan, laisal idu liman labisal jadid, lakinil idu liman ittaqa tajid. Lebaran bukan diperuntukkan bagi orang yang berpakaian baru dan mewah, tetapi lebaran diperuntukkan bagi orang yang takwanya bertambah. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Ulul Albab yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan persiapan yang matang, semoga Ramadan pada tahun ini menjadi Ramadan yang terindah dan terbaik sepanjang usia kita, yaitu Ramadan yang penuh dengan ibadah dan ketaatan meraih ampunan yang dijanjikan dan semua keuntungan yang ada di dalamnya. Marilah kita berjanji pada diri sendiri, Ramadan pada tahun ini puasanya harus penuh. Salat 5 waktunya diusahakan harus berjamaah. Bertekadlah salat tarawihnya jangan ketinggalan walau 1 malam pun. Dan kuatkanlah niat kita. Sekali lagi kuatkanlah niat kita. Ramadan pada tahun ini harus menghatamkan Al-Quran setidaknya 1 kali hataman. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berjumpa dengan bulan Ramadan dan dapat menjalaninya dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus siyam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.